Showiness, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya balik lagi sama gue Wibu yang bangga jadi Wibu ini di segmen Rangkum Cerita. Dan ya kali ini sesuai requestan lu pada gitu kan yang minta, Bang lanjut rangkuman Tsukimichi, Bang lanjut. Jadi ya gue lanjutin lah rangkuman Tsukimichi mulai dari chapter 307. Tapi ya sebelum ke pembahasannya, gue mau kasih tahu dulu nih, lo bisa gabung ke membership Warga Isekai kalau pengen nikmatin konten storytelling dari cerita original buatan gue kayak Isekai no Shiroyan Satsusaga Ujisama ni Naru, The Zero Esper, dan High School DxD Phantom Ballet. Yang kalau lu belum nonton, lu bisa nonton dulu kocok secara gratis. Link playlistnya gue taruh di deskripsi. Dan kalau lu pengen lanjut dengerin storytelling dari cerita original buatan gue itu, lu bisa gabung ke membership Warga Isekai. Atau ya kalau lu pengen sekedar mendukung gua, mensupport gua sebagai seorang content creator, ya lu juga bisa gabung ke membership Warga Isekai. Nah, sebelum ke ceritanya, gue mau kasih tahu juga nih ya, kalau playlist dari rangkuman WN Tsukimichi itu udah ada dari kapan tahu. Jadi ya kalau lu mau dengerin storytelling dari rangkuman Tsukimichi ini dari awal ya kan, lu bisa cek ke playlist. Di situ udah ada playlist yang gue bikin soal rangkuman web novel Tsukigami Chibiku Isekai Douchu. Nah, di kota Shige itu ada wilayah yang dinamakan Jalan Senja, tempat anak-anak senja pada ngumpul ngopi. Ya enggak dong. Ya kali anjir. Nah, Jalan Senja itu lokasinya ya udah pasti ada di Shige, dan ya dia ada di balik gunung. Jadi matahari nggak bisa sepenuhnya menyinari tempat itu. Soalnya ya udah tertutup gunung, di situ juga ada hutan gitu kan. Tapi yang terburuk dari Jalan Senja adalah tempatnya yang sangat kacau, bahkan dibandingkan wilayah kumuh di berbagai kota. Jalan Senja itu yang terburuk gitu loh. Mereka semua miskin dan akan melakukan apapun demi sesuap nasi, bahkan jika harus membunuh orang. Nah, sekarang Makoto dan Mio itu lagi ada di sana, yang menurut mata-mata pasukan revolusi yang ya mereka tangkap gitu kan di video kemarin. Jadi dua badut gitu kan yang ditangkap sama Makoto itu ternyata pasukan revolusi itu. Dan ya menurut mereka ada masalah atau rumor yang terjadi di Jalan Senja yang berkaitan dengan Kuzunoha. Ya walaupun pas baru masuk Jalan Senja ya mereka jadi pusat perhatian tuh, karena pertama penampilannya Makoto yang wah di situ kayak terlihat mewah gitu loh bagi mereka, dan kedua karena Mio yang udah terkenal sebagai pegawai Kuzunoha yang seandainya jika Makoto datang sendiri udah pasti Makoto bakal diserang. Dan ya untungnya di sini ada Mio gitu kan, jadi ya mereka tidak menyerang Makoto. Dan habis itu Makoto ketemulah sama orang yang bernama Kanta yang merupakan penjaga gerbang di Jalan Senja, dan Makoto dibawalah sama Kanta itu ke tetua atau pemimpin wilayah Jalan Senja. Nah, sambil jalan itu mereka ngobrolin banyak hal gitu kan. Salah satunya soal rumor yang beredar di Jalan Senja, dan ya rumor yang udah beredar di masyarakat juga, yaitu perusahaan Kuzunoha bagian dari sekte anti dewi dan pengelola kota kabut, atau yang kita tahu itu Asora gitu. Cuma orang-orang di sini nggak tahu ya kalau kota kabut itu Asora. Mereka taunya kota kabut adalah kota Ark yang mereka ambil dari sekte anti dewi yang bernama Ark. Jadi Asora itu kan nama sesungguhnya tuh. Cuma orang-orang taunya ya itu kota Ark. Intinya kayak gitulah. Dan habis itu Makoto sama Mio ketemulah dengan tetua dari Jalan Senja yang bernama Rio, yang bernegosiasi sama Rembrandt biar ya nggak saling ganggu lah. Nah, Makoto sama Rio itu ngebahas masalah Kuzunoha yang Rio anggap sebagai bagian terpenting dalam pasukan revolusi dan garda terdepan dari sekte anti dewi yang mencoba menambah agama baru di Isekai dan menggeser agama Dewi Bak. Terus kota kabut atau Asora ya kan itu dianggap sebagai markas besar sekte anti dewi yang ya di sini mereka bilangnya bukan Asora ya, mereka bilangnya kota Ark tuh. Makanya ya Makoto membantah itu gitu karena ya tidak ada bukti, tapi ya dibalikin lagi sama Rio kalau Makoto juga nggak punya bukti gitu, kalau yang dia asumsikan itu salah. Nah, alasan Rio bisa berasumsi kayak gitu karena beberapa tahun belakangan ini dia dengar rumor soal kota kabut, dan itu bertepatan dengan Kuzunoha yang mulai berdiri. BTW kalau lu lupa ya kan, udah 2 atau 3 tahun ya Makoto itu di Isekai gitu, jadi pas banget timingnya. Terus asumsi Rio itu juga diperkuat dengan bahan-bahan dan juga equipment yang dijual Kuzunoha sama dengan apa yang dibawa para petualang dari kota kabut. Ditambah Kuzunoha juga menyuplai dagangannya tanpa kehabisan stok. Dan kalau ditanya dari mana asumsi Rio berasal, itu karena petualang di season 1. Lu inget kan petualang yang dibantai sama Makoto tuh yang maling bahan-bahan Asora? Nah, asal muasal soal barang-barang kota kabut tersebar ya dari situ. Nah, setelah dengar penjelasan Rio, Makoto kicep di situ karena ya semua yang dibilang Rio kan fakta gitu. Tapi ada satu hal yang salah, yaitu sekte anti dewi. Makanya ya Rio percaya pas Makoto bilang
Kuzunoha bukan bagian dari sekte anti Dewi, tapi Ryo sangat yakin kalau Kuzunoha dan Kota Kabut atau yang kita kenal sebagai Asora itu saling berkaitan. Nah, rumor dan asumsinya Ryo itu udah menyebar sampai kemana-mana. Makanya banyak orang yang sekarang berdatangan ke kota Shige. Soalnya ya emang banyak orang yang gak suka sama Dewi Bug, mulai dari human, elf, atau bahkan non-human. Dan rumor soal Kuzunoha sama Kota Kabut itu udah menyebar sampai ke tahap Kuzunoha bekerja sama dengan pasukan revolusi. Dan habis itu Ryo ngomongin nih tokoh penting di sekte anti Dewi yang bernama Daguza. Salah satu pangeran Aion yang diusir dan dia jadi bagian penting di sekte anti Dewi. Yang sekarang ya jadi bagian penting di pasukan revolusi juga. Tapi kalau soal simbol dan pemimpin sekte anti Dewi, dia adalah Muller, seorang Dark Elf. Nah, sekte anti Dewi ini lagi diburu nih sama pengikut Dewi karena ya telah menyebabkan berbagai insiden dan sekarang mereka lagi bersembunyi dan mengumpulkan kekuatan. Dan Mio di sini masih belum sadar ya kalau Kota Kabut yang dimaksud sama Ryo itu adalah Asora tuh. Makanya ya Mio nanya, soalnya di pemahaman dia Kota Kabut dan Asora itu dua kota, dua tempat yang berbeda gitu kan. Nah, Mio nanya Muller itu pemimpin dari Kota Kabut, tapi Ryo bilang pemimpin Kota Kabut adalah entitas yang lebih tinggi dan orang itu adalah orang yang membuat danau di Limia. Dan sosok itulah yang disembah sama Daguza dan Muller serta member sekte anti Dewi. Dan di situ Mio baru sadar kalau Kota Kabut adalah Asora. Dan di situ Mio baru sadar kalau Kota Kabut yang dari tadi mereka omongin itu adalah Asora. Sedangkan Makoto itu malah makin kaget. Dan kalau masalah ini nggak segera diselesaikan, maka rumornya bakal nyebar kemana-mana. Apalagi kalau sampai mereka tahu kalau Makoto lah orang yang membuat danau itu. Abis Makoto bakal disembah. Ditambah kondisi di Jalan Senja sekarang nih, kenapa bisa lebih parah dari wilayah kumuh? Itu dikarenakan tetua lainnya ya kan, selain si Ryo, itu udah diambil sama sekte anti Dewi. Makanya Ryo bilang dia rela jadi budak Makoto asalkan Makoto mau menyelamatkan Jalan Senja. Dan ya Makoto sebenarnya emang punya urusan sama Dewi gitu. Tapi bukan berarti sekte anti Dewi bisa pakai nama Asora, Kuzunoha, dan Makoto dengan seenak jidatnya. Nah, di Shige sekarang para pedagang lagi pada rapat tuh. Dan ya kenapa mereka yang rapat bukan para bangsawan? Itu karena di Shige nggak ada bangsawan. Bahkan sekelas Rembrandt pun itu bukan bangsawan ya. Mereka itu pedagang gitu. Dan pedagang yang lagi ngadain rapat kali ini udah jelas para pedagang besar di Shige yang nanti bakal menduduki posisi penting ketika Shige udah merdeka. Kecuali satu kursi nih yang kosong, yaitu kursi dari perwakilan Kuzunoha. Nah, topik yang lagi mereka bahas kali ini itu terkait masalah Kuzunoha dan Kota Kabut yang punya hubungan sama pasukan revolusi. Yang berarti Rembrandt yang deket sama Makoto harusnya tahu dong. Tapi ya di situ Rembrandt malah kasihan tuh sama para pedagang lain yang kemakan rumor kayak gitu. Dan dari arah pembicaraan para pedagang, Rembrandt tahu kalau mereka ya iri aja sama Kuzunoha yang udah memonopoli Shige. Makanya ya Rembrandt ngebahas soal Kuzunoha yang udah menyelidiki sendiri masalah itu sampai datang ke Jalan Senja. Tapi ya salah satu pedagang itu malah nggak suka, yang jadinya debat lah Rembrandt sama pedagang itu terkait masalah Kuzunoha, Makoto, dan rumor yang beredar. Terus salah satu pedagang itu bagiin tuh suatu rencana yang udah dia diskusiin sama Rembrandt terkait Shige, yang bikin Rembrandt kaget karena ya dia nggak mau rencananya itu dibeberin ke orang-orang di situ yang 80% isinya orang-orang tolol. Nah, cerita berganti nih ya ke guild petualang cabang Shige yang di situ ada Ruth, Kinebia, dan Lucas. Ya, Lucas ini master dari guild petualang cabang Shige ya. Dan ya mereka itu lagi ngebahas soal Shige dan Aion. Dan Kinebia itu menolak tawaran guild petualang untuk menjadi tentara bayaran Shige karena ya dia nggak mau terlibat, kecuali kalau itu terkait Kuzunoha dan yang lainnya mungkin dia bakal pikir ulang gitu kan, sama kayak Ruth. Abis itu mereka ngomongin nih masalah Kuzunoha dan Makoto. Dan dengan nggak tahu malunya ya, ekspresi Ruth itu berubah jadi ekspresi cewek minta diewe gitu kan, sambil ngomong rahimnya anget. Sebenarnya nggak gitu sih, tapi ya kalau disingkat intinya kayak gitu. Karena ya Ruth bilang ya dia pengen begituan, dia pengen punya anak dari Makoto. Dan iya cabul-cabul lainnya lah ya. Nah, Kinebia yang gak tahan ya sama kelakuan Ruth gitu loh, itu langsung ngerubah topik obrolan ke pembahasan guild
petualang ya. Walaupun Genevieve tertarik ke Makoto, tapi yang nggak sampai ke tahap kayak Ruth juga yang cabul gitu loh. Dan ya obrolan mereka itu melebar lah kemana-mana sampai ke petualang asal, member Apple, dan asal dari guild petualang. Dan yang jelas semua informasi itu bikin Lucas shock, apalagi pas dia tahu kalau Genevieve adalah petualang asal. Dan yang jelas di sini Lucas itu salah satu orang kepercayaan Ruth ya, makanya ya Ruth mau aja beberin soal itu. Nah, di Asora, Lime itu dipanggil nih sama Tomoe, dan alasan Lime dipanggil itu karena Tomoe ngasih perintah ke Lime buat menghentikan rumor soal Kuzunoha, Kota Kabut, pasukan revolusi, dan sekte anti Dewi yang saling berhubungan. Dan mereka semua itu masih belum tahu nih alasan tersebarnya rumor itu pas mereka lagi nggak ada di Shige. Yang pas rumor ini tersebar mereka lagi ada di Laurel, atau ya lebih tepatnya di Kanaoi, yang kemungkinan ya rumor itu bisa disebar karena ya Kerajaan Aion pengen mecah Kuzunoha dan Shige gitu dengan pasukan revolusi sebagai umpan, karena ya faktanya kekuatan terbesar Shige itu adalah Kuzunoha, walaupun ya sebenarnya Kuzunoha nggak memihak siapapun ya. Terus Tomoe juga ngasih izin ke Lime buat melibatkan anak-anak panti di tempat Lime berasal. Dan ya bayarannya jika berhasil, anak-anak panti itu bakal dibawa dan tinggal di Asora. Dan Aqua sama Eris itu juga bakal membantu Lime dalam misi kali ini. Dan sebelum Lime pergi, Tomoe curhat lah ya kan, masalah hubungan intim dia sama Makoto nih, yang dimana Makoto sama sekali nggak kecapean. Bahkan ya kalau Makoto threesome sekalipun gitu ya sama Tomoe dan Mio, Makoto sama sekali nggak pernah capek. Yang ada malah Tomoe dan Mio yang dibuat kecapean. Dan iya mereka pok-pok coy sampai pagi gitu kan. Dan iya mereka terkadang sampai nggak kuat gitu loh. Dan ya itu malah bikin Lime bangga sama Makoto. Dan Lime ngasih tahu kalau Makoto adalah pejantan paling langka, karena mustahil ada cowok yang ya sama kuatnya kayak Makoto di atas ranjang. Dan ya abis itu Lime cabut lah. Tapi ya dalam otak ya dia berencana nih buat denger langsung dari Makoto soal keganasan Makoto di atas ranjang. Karena ya dia penasaran gimana caranya. Ya dia kan sebagai cowok juga mau tahu ya kan rahasianya Makoto. Jadi ya bisa lah tips and triknya ya kan. Nah cerita berganti nih ya dengan Lime yang lagi ada di panti asuhan kan, tempat dia dibesarkan tuh, yang sekarang jadi panti asuhan paling makmur di Shige. Karena pertama sponsor dari Kuzunoha, kedua ya karena sebagian gaji Lime itu kan dikasih ke panti asuhan itu. Dan bocil-bocil di situ ya pada suka sama Lime, yang bahkan ya mereka anggap kalau Lime itu kayak pahlawan gitu, karena kebaikan Lime yang kayaknya Lime lebih pantas sih disebut pahlawan ketimbang Hibitot atau Tomotot gitu kan. Nah di panti asuhan itu ada teman masa kecil Lime yang bernama Sena, yang sekarang jadi pengurus panti. Dan ya sekarang mereka lagi ngobrolin soal kerjaan Lime di Kuzunoha. Dan ya nggak usah dibahas detail ya, lu pada tau lah kalau Lime kan bukan sekedar karyawan biasa, makanya ya dia punya gaji yang cukup banyak tuh. Dan Sena itu penasaran nih sama orang-orang dari Kuzunoha, karena ya dia pernah didatengin sama Tomoe yang minta dikasih tahu kalau ada anak berbakat. Tapi ya pas itu Tomoe nggak ngambil satupun anak gitu. Tomoe juga ngasih sekantong koin emas, baju, makanan buat anak-anak panti. Bahkan Tomoe juga nyuruh 3 koki buat masak di panti asuhan itu dan mengajari mereka memasak selama 3 bulan. Makanya ya Seina mempertanyakan kan tujuan Kuzunoha melakukan semua itu gitu. Dan ya walaupun Lime udah jelasin kalau Makoto emang benar-benar baik gitu kan, Seina yang nggak percaya Kuzunoha ngelakuin itu tanpa imbalan gitu. Walaupun apa yang Kuzunoha lakuin bahkan nggak ngaruh apa-apa nih di keuangan Kuzunoha. Tapi ya buat orang kayak Seina yang notabene ia rakyat jelata beda cerita lah. Makanya ya dia pengen ketemu sama Makoto buat ngebahas masalah itu. Nah cerita berpindah ke Makoto dan Mio yang masih ada di Jalan Senja. Terus didatengin lah tuh sama Lime, dan ya dari gelagat Lime Makoto tahu nih ada yang pengen Lime omongin berdua. Makanya ya Makoto nyuruh Mio buat pulang duluan lah. Dan habis itu Makoto dan Lime itu pergilah ke Kaleneon, atau lebih tepatnya mereka ada di penginapan tipe resort yang ya udah selesai dibangun sama Kuzunoha lah, yang lokasinya ada di Kaleneon. Dan kalau lu nggak tahu resort itu apa, coba lu searching lah resort itu apa. Nah resort yang dimiliki sama Kuzunoha itu udah jelas ya kan, punya gaya khas Jepang dengan pemandian air panas, apalagi ini di Kaleneon, yang dimana Makoto dan Lime itu lagi berendam sambil ngebahas beberapa hal tuh. Pertama mereka ngebahas soal Tomoe dan Mio yang berubah secara emosi. Tomoe jadi lebih ketat dan Mio itu jadi lebih lembut gitu. Dan iya kalau Mio nggak berubah, nggak mungkin Lime nggak kena omel gitu loh. Pas Makoto nyuruh Mio pulang duluan, lu tahu ya kan segalak apa Mio kalau dia lagi berduaan sama Makoto terus tiba-tiba ya Mio diusir kayak gitu. Terus kedua mereka ngebahas soal Seina yang pengen ketemu sama Makoto, dan Makoto tahu Seina itu curiga, makanya ya dia setuju buat
ketemu dengan Seina. Dan habis itu ya obrolan para pejantan yang ya apalagi gitu loh kalau bukan urusan ranjang yang dimana Lime minta tips and trick dari Makoto bisa menaklukkan Tomoe dan Mio gitu loh di atas ranjang ya. Tapi Makoto bilang mending gak usah lah daripada lu nanti diamuk sama Tomoe dan Mio gitu kan. Dan ya betina kan sensitif kalau ngomongin gituan. Dan ya Lime kecewa, penonton juga kecewa. Nah besoknya Makoto nunjukin parfum ke Tomoe yang dimana ya parfum itu Makoto dapat dari Rio. Dan pas diperiksa sama Tomoe ya nggak ada apa-apa di parfum itu gitu. Nggak kayak parfum si Tomoki. Tapi ya Makoto ngerasa aneh aja gitu. Karena nggak mungkin Rio ngasih item yang sama kayak apa yang dia pakai. Makanya ya Makoto mutusin kayaknya nanti kita tanyain aja lah ke panti asuhan. Dan habis itu Makoto sama Tomoe pergilah ke panti asuhannya Lime tuh. Dan ketemu sama Seina. Dan yang jelas Makoto nggak tangan kosong ya. Kayak kita kalau tamu biasanya tangan kosong gitu ya. Dia bawa hadiah buat Seina dan ya hadiahnya cukup mewah gitu loh. Dan rencana Makoto sebenarnya bukan sekedar meluruskan soal kecurigaan Seina doang, tapi Makoto juga berniat merenovasi panti asuhan itu, membuat mereka jadi berutang budi dengan Kuzunoha dan jadi ya punya hubungan yang erat dengan Kuzunoha. Dan nanti mereka jadi bisa dapat anak-anak berbakat dari panti asuhan itu yang bisa mereka pekerjakan di Kuzunoha. Dan ya lu pasti mikir licik ya, sama gue juga mikir kayak gitu. Dan ya ini hal yang biasa sih di dunia-dunia kayak gini ya. Nah sponsor dari panti asuhan tempat si Lime berasal itu sebenarnya banyak gitu loh sponsornya. Salah satunya Rembrandt. Tapi mereka semua mundur pas Kuzunoha ikut campur. Alasannya satu, mereka nggak mau bermusuhan sama Kuzunoha. Kayak yang kita tahu ya kan, power Kuzunoha di dunia politik dan militer itu kayak apa gitu loh. Jadi ya mereka mikir daripada gua abis ya kan ngelawan Kuzunoha, mending gua mundur lah gitu loh. Nah di tempat Makoto sekarang dia lagi rapat nih sama para pengurus panti. Dan Makoto ngasih tahu rencananya yang biasanya ya kan panti asuhan di Isekai itu dipakai untuk perdagangan manusia. Dan Makoto pengen merubah itu gitu loh. Makoto bakal ngasih pendidikan ke anak-anak di panti yang sesuai dengan usia, keahlian, dan minat mereka. Dan pasti masa depan anak-anak itu bakal cerah gitu kan. Dan mereka bisa memilih pekerjaan mereka dengan bebas. Ya Makoto sih bilangnya kayak gitu. Tapi ya lu harusnya tahu lah anak-anak itu bakal milih kerja di mana nanti kan. Karena ya yang dianggap panutan Lime kerjanya di Kuzunoha. Kuzunoha ya kan perusahaan paling makmur di Shige. Udah jelas gitu kan mereka bakal diarahin kemana. Terus Makoto ngasih tahu ya kan soal renovasi yang bakal dia lakuin di panti, yang dimana dia bakal merenovasi panti asuhan jadi lebih gede dan membangun tempat latihan. Dan Kuzunoha bakal menyediakan 5 mentor tuh, yaitu Lime, Aqua, Eris, dan 2 petualang lain yang ya sekelas sama Toa lah. Dan rencana Makoto itu di-approve tuh sama pihak panti. Habis itu Makoto nanyain lah soal parfum yang dia dapat dari Rio tuh ke orang-orang panti. Karena ya itu kan lagi dia selidiki gitu loh. Dan pas Makoto semprotin itu parfum, ekspresi mereka berubah gitu. Seolah kalau mereka itu tahu sesuatu, yang berarti Rio itu udah menduga nih kalau Makoto bakal datang ke panti asuhan itu dan merencanakan sesuatu. Tapi ya anak-anak panti, pengurus-pengurus panti itu gak mau ngomong apa-apa tuh, atau ya gak mau cerita. Makanya ya Makoto gak mau nanya lebih jauh gitu. Dan jadinya ya Tomoe yang membaca ingatan mereka, yang dimana Rio itu udah berulang kali datang ke panti asuhan itu dan menculik anak-anak. Makanya ya itu jadi kenangan buruk bagi pengurus panti. Nah setelah itu Makoto main tuh kan sama anak-anak panti sambil diawasin sama Tomoe. Dan ya Tomoe pengen tahu apakah Makoto suka sama anak-anak atau tidak. Karena you know lah ya kan, Tomoe kan pengen punya anak dari Makoto. Abis itu Tomoe diskusi tuh sama Seina soal pendidikan di panti, yang ternyata bukan cuma anak-anak tapi pengurus panti juga bakal dapat pendidikan yang layak. Dan Tomoe ya yang dapat tugas untuk ngawasin renovasi panti dan pendidikan anak-anak di panti. Nah setelah itu cerita berganti ke Makoto dan Mio yang balik ke Jalan Senja tuh. Dan Mio memasang benang laba-labanya ke seluruh wilayah di Jalan Senja yang tujuannya untuk mencari informasi. Karena ya dari benang-benang itu Mio bisa mendengarkan berbagai informasi. Dan mereka dapat informasi kalau rumor Kuzunoha dan sekte anti dewi itu disebarkan. Dan di situ juga ada mata-mata dari kerajaan Aion. Dan pas mereka di penginapan itu ada bau gas tuh dan makanan yang disediakan. Nah kedua hal itu punya efek yang sama, yaitu candu. Kayak suaranya Kurumi yang bikin candu gitu kan. Suki daisuki, kekkon shiyou, my honey. Nah habis itu Makoto pergi tuh ketemu sama Rembrandt dan iya ngomongin perihal Rio kan dan pasukan revolusi. Mereka juga ngomongin masalah Yuno yang jadi suka ke Misura.
Jadi waktu perang di Laurel, Yuno dan Sif itu hampir mati tuh gara-gara Haruka dan mereka diselamatin oleh Misura. Dan dari situ, Yuno jadi suka ke Misura sedangkan Sif ya dia sekedar kagum doang. Nah, Rembrandt itu nggak suka sama Misura karena Misura berasal dari keluarga pemuja dewi. Apalagi ya kan, Misura dibesarkan untuk menjadi pendeta di gereja itu. Ya berat sih buat Misura gitu kan, restu orang tua coy. Bahkan ya Rembrandt sampai nangis gitu kan, minta tolong ke Makoto biar kedua anaknya dijauhin dari Misura gitu loh. Tapi ya Makoto siapa gitu loh, dia cuma bisa ngobrol doang sama Sif dan Yuno, yang dimana Yuno bilang ya bener dia suka sama Misura karena kasus di Laurel dan ya dia bakal ngedate gitu loh sama Misura. Sedangkan Sif dia hanya sekedar kagum doang ke Misura dan ya bapaknya aja yang salah tangkep kalau dia jatuh cinta ke Misura karena ya yang dia cinta itu cuma Makoto. Tapi ya Makoto nggak ngerespon apa-apa sama pengakuan dadakannya Sif gitu kan. Dan besok ya Makoto datang lagi nih ke panti asuhan dan ia melihat kerja para pegawainya yang merenovasi panti dan Makoto sampai memuji Tomoe yang bisa mengkoordinir itu semua secara sempurna. Dan renovasi panti asuhan yang dilakukan para dwarf yang merupakan ya bawahannya Makoto itu selesai dalam waktu 1 hari 1 malam. Gila sih ini para dwarf. Gak ada obat cuy, renovasi panti skala gede gitu kan bisa selesai dalam waktu 1 hari 1 malam. Dan oke lah, cukup sampai di sini buat cerita kali ini. Gimana Cuk menurut lu soal cerita kali ini, bagus atau tidak? Coba tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan-bacotan gak penting lu pada lu bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.